pasti semua dalam keadaan sukacita adik-adik ya. Karena adik-adik sudah dapat rapot sudah kan? Pasti nilainya bagus-bagus semua. Kakak yakin karena anak-anak sekolah minggu anak-anak yang pintar. Oke, di sebelah kanan kakak ada Kak Mary. Kita akan bersama adik-adik memuji memuliakan nama Tuhan. Jadi tidak ada kata bosan untuk memuji memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan Yesus juga tidak bosan dengan adik-adik. Tuhan Yesus senang dan sayang dan bisa bertemu dengan adik-adik setiap hari itu adalah sukacita bagi Tuhan Yesus dan juga bagi kakak-kakak sekolah minggu tentunya. Nah, Kak Vera, hari ini tadi Kak Mary lihat di luar itu mataharinya bersinar sangat cerah. Jadi Kak Mary itu semangat untuk ketemu sama adik-adik di rumah, ngajak adik-adik di rumah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Iya, betul Kak Mary. Nah, sama kayak lagu kita hari ini nih, yang untuk ngawalin, kita akan menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Jadi adik-adik yang di rumah ikut nyanyi yang semangat. Ya, seperti cerahnya matahari, adik-adik di rumah juga harus semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo adik-adik, kita nyanyi Matahari Bersinar Terang. Ayo. Tadi matahari bersinar sangat terang. Terus tadi apa ya? Burung-burung ya bernyanyi berkicau penuh semangat. Lalu ada bunga. Bunga-bunga memberikan aroma yang harum sekali. Dan itu membuat kita semangat ya. Jadi seluruh makhluk bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah, kita berdoa dulu ya. Gimana sikap berdoa yang baik? Lipat tangan. Yo, tidak ada yang bercanda. Ya, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Adik-adik di rumah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami bersyukur Tuhan untuk hari yang sangat cerah, matahari bersinar begitu cerah, sehingga kami sangat amat bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami. Tuhan sertai kami dari awal hingga nanti dapat kami akhiri dalam keadaan selamat. Tuhan, berikan kami juga hati anak-anak yang sangat luar biasa, hati yang baik, tentunya juga hati yang penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita akan melanjutkan ibadah kita dengan menyanyikan satu buah pujian yang isi siap gerak dor. Nah apa itu? Kita akan menyanyikan lagu Laskar Kristus. Ayo adik-adik di rumah berdiri, karena kita akan bergerak dan bernyanyi memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lagu Laskar Kristus. Ayo kita nyanyi sama-sama.
dan tentunya adik-adik di rumah harus tentunya siap menjadi laskar Kristus. Tadi di lagunya itu dikatakan tidak menembak musuh. Artinya apa? Kita meskipun ada yang nakal, adik-adik di rumah, ada mungkin temennya yang suka nyubit, boleh nggak balas ya kak ya? Jangan. Ya jangan, nggak boleh. Kita harus memiliki hati seperti hati Kristus yang mau mengampuni. Nah, sekarang kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, siapa yang di rumah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, Kak Medi sih sebenarnya udah siap. Kak Fira juga ya? Sudah siap sekali untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita akan menyanyikan satu buah pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu Ku Buka Alkitab. Adik-adik di rumah, ayo nyanyi sama-sama ya. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sinari hidupku. Berbuah, 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 berbuah. Lagi sekali. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sinari hidupku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, jadi kalau kita mendengarkan firman Tuhan, dan tentunya bukan hanya mendengarkan, kita juga harus melakukannya sehingga hidup kita berbuah. Berbuahnya bukan yang kecil-kecil, berbuahnya yang besar dan banyak. Ya, nah adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Nah, adik-adik di rumah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang Tuhan untuk kehadirat-Mu Tuhan, karena sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan siapkan hati kami, siapkan telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga nanti firman Tuhan yang kami dengar bukan hanya kami dengar saja, tetapi kami dapat lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, siapkan Alkitabnya ya, jangan ada yang jalan-jalan kesana kesini. Adik-adik duduk, diam, dan mendengarkan firman Tuhan. Nah kali ini firman Tuhan akan dibawakan oleh kakak Irin. Masih ingat kan kakak Irin? Ya, jadi adik-adik di rumah dengar firman Tuhan dengan baik. Ya, selamat mendengarkan firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam."
Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, selain daripada orang asing ini? lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Shalom, selamat pagi adik-adik. Wah, senang sekali bisa bertemu kembali dengan adik-adik pada hari Minggu ini. Apa kabar nih semuanya? Pasti semuanya dalam keadaan sehat. Nah adik-adik, tadi kita sudah menonton video bersama-sama. Videonya itu tentang 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sekarang Pak Idris mau menjelaskan lagi nih tentang 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan Yesus. Nah, waktu itu Tuhan Yesus dalam perjalanan dan melewati sebuah desa. Tuhan Yesus dan murid-muridnya bertemu dengan 10 orang kusta. Nah, orang-orang ini tidak berani dekat-dekat dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena penyakit kusta itu menular dan mereka tak berani dekat-dekat sama Tuhan Yesus. Tetapi karena orang-orang kusta ini mendengar dari orang-orang lainnya bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan penyakit, dan mereka sangat-sangat ingin sembuh, orang-orang ini berseru dan memanggil Tuhan Yesus meminta untuk disembuhkan. Lalu karena Tuhan Yesus penuh dengan belas kasihan, Tuhan Yesus menyuruh orang-orang kusta ini untuk pergi kepada para imam, menghadap ke para imam. Kenapa ya kira-kira yang disuruh menghadap ke para imam ya? Karena pada saat itu hanya para imam yang dapat mengatakan kalau orang-orang itu sudah sembuh dari penyakit kusta. Setelah para imam mengatakan kalau orang-orang kusta itu sudah sembuh, maka barulah mereka boleh kembali ke keluarganya. Nah, karena saking inginnya orang-orang ini sembuh dan kembali ke keluarganya, pergilah mereka 10 orang kusta ini menemui para imam. Lalu dalam perjalanan, mereka menjadi sembuh. Apa yang terjadi? Hanya satu orang yang kembali kepada Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan orang ini? Orang ini langsung sujud menyembah Tuhan Yesus dan mengucap syukur pada Tuhan Yesus. Kira-kira orang ini orang siapa ya? Orang ini adalah orang Samaria. Orang Samaria pada saat itu dianggap berbeda dari orang Yahudi. Tuhan Yesus bertanya, mana 9 orang lainnya? 9 orang lainnya tidak kembali pada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Yang pertama, percayalah pada Tuhan Yesus bahwa Tuhan sudah memelihara dan tetap akan selalu memelihara hidup kita, dan juga Tuhan tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan setiap saat. Lalu yang kedua, saat kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada kakak, kepada adik, kepada teman, kepada siapapun, adik-adik ingatlah mengatakan kata tolong. Misalnya, Kak, tolong dong ambilin buku saya, atau Ma, tolong dong temani saya belajar. Nah, ingatlah untuk mengatakan kata tolong. Lalu, satu hal lagi, hal yang juga penting, namun sering dilupakan. Dan hal ini sangat penting untuk dilakukan oleh semua orang, terutama dan termasuk juga oleh kita yang adalah anak Tuhan. Saat kita menerima sesuatu yang baik dari Tuhan,
atau dari seseorang, ingatlah untuk selalu mengucapkan terima kasih. Mengucap syukurlah kepada Tuhan untuk segala kebaikan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kesehatan Tuhan berikan kepada kita, walaupun di tengah pandemi ini. Karena banyak orang di luar sana yang sedang berjuang untuk sembuh dari corona, untuk sembuh dari penyakitnya yang sedang diderita. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena diberi kesehatan. Kita bangun pagi, setiap pagi pun itu adalah berkat dari Tuhan. Dan kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Makanan, minuman yang adik-adik santap, yang kita terima semuanya, yang kita makan, yang kita minum, itu adalah juga berkat dari Tuhan. Karena banyak orang-orang di luar sana, banyak adik-adik lain yang belum bisa menikmati makanan minuman seperti yang adik-adik terima, yang adik-adik makan dan minum. Nah, maka daripada itu, kita juga harus mengucap syukur kepada Tuhan. Setiap saat dan setiap waktu, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita juga dapat belajar mengucap syukur dari seorang nabi, yaitu Nabi Nuh. Nah, pasti adik-adik sudah tahu kan, sudah hafal kan cerita tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh dan juga keluarganya setelah 40 hari dan 40 malam lamanya berada di dalam bahtera karena bumi ini dipenuhi dengan air bah. Dan pada hari setelah 40 hari 40 malam Tuhan menyuruh Nabi Nuh untuk keluar dari bahteranya. Setelah daratan kering, Tuhan menyuruh Nabi Nuh untuk keluar dari bahteranya. Lalu, apa yang dilakukan Nabi Nuh? Nabi Nuh setelah keluar dari bahteranya, pertama kali yang dia lakukan adalah membangun mezbah. Membangun mezbah dan mengucap syukur kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi, adik-adik, mengucap syukurlah dan berterima kasihlah selalu kepada Tuhan untuk berkat Tuhan pada kita. Ingat juga untuk selalu mengucapkan terima kasih pada orang-orang yang menolong kita atau yang memberikan sesuatu kepada kita. Nah, ayat hafalan untuk minggu ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita akan membaca ini bersama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, tugasnya untuk minggu ini adalah menghafal ayat ini, 1 Tesalonika 5 ayat 18, lalu direkam, dan nantinya rekamannya tolong dikirimkan ke WhatsApp guru-guru sekolah minggunya. Ya, itu tadi cerita tentang 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Semoga kita semua dan Kak Iren harap adik-adik dengan pertolongan Roh Kudus selalu ingat untuk menjadi anak yang hidup taat pada Tuhan Yesus. Sampai kita bertemu lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sudah mendengarkan cerita dari Kak Iren kan? Gimana firman Tuhan hari ini? Bagaimana adik-adik harus bersyukur, mengucap syukur dalam segala hal dan bersuka cita. Ingat firman Tuhan hari ini jangan dilupakan. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan terus lupa. Tapi seperti doa yang tadi disampaikan oleh Kak Mary, firman Tuhan itu harus kita ingat dan dilaksanakan tentunya. Nah, adik-adik, kita kakak-kakak sekolah minggu sayang kepada adik-adik, demikian juga Tuhan Yesus. Tapi tidak hanya adik-adik saja, semua orang dicintai oleh Tuhan. Mau kecil, mau besar, mau tua, mau muda, Tuhan Yesus sayang. Makanya kita harus bersyukur ya, karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Jadi kita harus bersyukur senantiasa dalam segala hal. Nah, sekarang kita akan menyanyikan pujian nih. Nah, judulnya Anak-anak Kecil
Tuhan cinta ya. Anak-anak kecil ya Tuhan cinta, gimana yang besar ya. Jadi mari kita nyanyi sama-sama. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta. Sekali lagi. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta. Hebat sekali ya, Tuhan Yesus semua dicinta. Iya adik-adik, jadi anak besar, anak kecil, mama, papa, opung, kakek, nenek, Tuhan Yesus cinta. Jadi kita juga harus cinta sama Tuhan Yesus ya Kak ya. Iya. Karena Tuhan Yesus sudah sangat baik sekali mengasihi kita. Contohnya nih, pagi-pagi adik-adik bangun. Nah, gimana? Buka mata terang nggak? Terang ya. Terus saat adik narik nafas bisa nggak? Bisa ya. Jadi itu halnya kecil tapi sangat bermanfaat, dan itu menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi Iya. kita semua. Jadi nggak boleh ada yang minder Kak ya. Iya, nggak ada yang boleh minder, betul sekali Kak Mary. Karena kita Kakak Mary, Kakak Vera itu sangat dikasihi dan tentunya kita istimewa. Betul. Iya. Mantap. Nah, sekarang kita akan persembahan. Nah, jadi seperti biasa, persembahan yang adik-adik berikan nanti dimasukkan ke dalam celengan yang kakak-kakak sudah kasih kepada adik-adik yang di rumah. Nah, untuk membawa persembahan ini kita akan menyanyikan satu buah pujian, yaitu berilah yang baik. Ya, kasih persembahan Terbaik untuk itu Tuhan. yang terbaik untuk Tuhan. Boleh nggak Kak kita kalau persembahan itu ngedumel? Aku nggak mau ngasihnya 2.000, 1.000 aja. Boleh nggak? Disusuk ya? Boleh nggak ya? Boleh. Nggak Jadi boleh. yang terbaik untuk Tuhan seperti Tuhan juga memberikan kita yang terbaik. Ayo kita nyanyi ya Dek ya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan janji balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan janji balaskan, memberkati kau selamanya. Ya, Tuhan sudah berjanji ya memberikan kita berkat untuk selamanya, terutama berkat keselamatan ya Kak. Iya. Nah, sekarang adik-adik kita akan berdoa. Kita akan berdoa persembahan dan juga berdoa penutup. Adik-adik di rumah, ayo lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan selalu memberikan kami berkat yang terbaik untuk kami semua Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami mempersembahkan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan pada kami. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Tuhan juga sudah memberkati ibadah kami Tuhan. Tuhan sudah memberikan kami hati yang tulus, hati yang bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih karena pada akhir ibadah ini kami masih dalam keadaan selamat dan tentunya penuh semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, berkati kami dalam kehidupan kami seminggu ke depan, berkati orang tua kami, berkati kakak adik kami, berkati keluarga kami semua, berikan kesehatan Tuhan,
sehingga pada minggu depan kami dapat berkumpul dan tentunya kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, ibadah sudah Sudah selesai. Ya, jadi kami Kak Mary, Kak Iren, Kak Vera mengucapkan selamat hari Minggu untuk adik-adik. Tapi ingat, ibadah boleh berakhir, tapi adik-adik harus tetap menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mematuhi, dengar-dengaran juga terhadap orang tua, dan ingat selalu jaga kesehatan sehingga minggu depan nanti kita bisa berkumpul lagi, kita bisa mendengarkan firman Tuhan, kita bisa banyaklah hal-hal yang bisa kita lakukan kalau adik-adik sehat. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Ingat, jaga kesehatan dan semoga adik-adik selalu dalam keadaan sukacita dan Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Bila yang baik, bila